Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elisa Sundarita dari Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial, jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Nasional. Dalam pembahasan kali ini, izinkan saya memberikan pendapat dan pandangan saya mengenai kasus penyiraman air keras terhadap mantan penyidik KPK yaitu Novel Baswedan. Jika kita mundur ke belakang, peristiwa yang terjadi pada 11 April 2017 merupakan salah satu kasus yang mencerminkan kemunduran negara dalam usahanya untuk memberikan dan menegakkan perlindungan terhadap hak asasi tiap lapisan masyarakatnya. Mantan penyidik KPK Novel Baswedan yang pada saat itu menangani beberapa kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara, selepas beliau melaksanakan ibadah sholat subuh di Masjid Al-Ihsan Kelapa Gading, Jakarta Utara, terjadi penyiraman air keras yang dilakukan oleh dua orang yang tidak dikenal dan menyebabkan kedua matanya mengalami luka bakar. Atas peristiwa tersebut, Novel Baswedan dilarikan ke Singapura untuk menjalani perawatan untuk memulihkan kondisinya. Dan hasilnya, kondisi mata kiri Novel Baswedan tidak dapat melihat sama sekali, sedangkan mata sebelah kanannya tidak berfungsi dengan baik. Berbagai kalangan masyarakat, termasuk lembaga swadaya masyarakat atau bisa disebut LSM, mendesak Presiden Joko Widodo untuk membentuk tim dalam penanganan kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. Komisi Hak Asasi Nasional membentuk tim gabungan pencari fakta untuk mengungkap kasus ini. Kasus kekerasan yang dialami oleh Novel Baswedan bukan kasus tindak pidana biasa, sehingga perlu penanganan dan pengungkapan yang tidak konvensional dengan adanya keterlibatan unsur masyarakat sipil, sehingga adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengusutannya. Begitu yang disampaikan oleh Komisioner Komnas HAM Manajer Nasution. Terlibatnya pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar, perwakilan organisasi masyarakat sipil antara lain Pemuda Muhammadiyah, Madrasah Anti Korupsi Muhammadiyah, Kontras, YLBHI, LBH Jakarta, sampai dengan permintaan bantuan kepada kepolisian Australia. Namun usaha tersebut nihil, dan pelaku masih belum diketahui. 3 tahun berlalu, dengan berbagai polemik yang melibatkan kepolisian Republik Indonesia dengan Komnas HAM, lembaga swadaya masyarakat, para aktivis hak asasi manusia, sampai dengan lapisan masyarakat yang menuntut adanya keadilan untuk Novel Baswedan, kasus ini masih belum menemui akhir. Pada hari Kamis 11 Juni 2020, dilaksanakan sidang lanjutan kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. Dua terdakwa pelaku penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan yaitu Rahmat Kadir dan Roni Bugis. Jaksa Penuntut Umum atau JPU menjatuhkan tuntutan pidana kepada kedua pelaku dengan pidana 1 tahun penjara karena dianggap terbukti melakukan penganiayaan dengan perencanaan yang mengakibatkan luka berat akibat penggunaan cairan asam sulfat H2SO4 kepada Novel Baswedan. Rahmat Kadir dan Roni Bugis dinilai telah melanggar pasal 353 ayat 2 KUHP-JO, pasal 55 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan berat yang direncanakan. Berdasarkan sudut pandang saya, yang didasarkan oleh fakta-fakta serta landasan hukum positif yang berlaku di Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi demokrasi, tuntutan atas peristiwa dan tindakan terhadap Novel Baswedan tidak mencerminkan keadilan dan pelanggaran terhadap hak asasi yang dimiliki oleh Novel Baswedan sebagai korban. Tindak pidana penganiayaan diatur dalam KUHP pasal 353 pada ayat 2 yang berbunyi, penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Menurut pandangan saya, tuntutan jaksa terhadap para pelaku tidak sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan terhadap korban, baik secara material maupun formil. Kecacatan total yang diderita oleh Novel Baswedan sangat tidak sesuai dengan hukuman yang diterima dua orang pelaku dengan keputusan hanya 1 tahun penjara. Dengan proses penyidikan dan pengusutan pelaku yang memakan waktu cukup lama, sampai dengan keterlibatan unsur lembaga masyarakat dan para aktivis hak asasi manusia yang menuntut keadilan terhadap Novel Baswedan, tuntutan jaksa menjadi tolak ukur rusaknya penegakan hukum yang terjadi di negara kita. Tuntutan tersebut secara tidak langsung mencerminkan adanya keberpihakan pemberantasan kasus korupsi di Indonesia.
Sebagai komisioner KPK, Novel Baswedan tidak hanya bertanggung jawab terhadap negara, tetapi juga terhadap lapisan masyarakat untuk mencegah dan memberantas kasus korupsi di Indonesia. Selain itu, kita juga harus ingat bahwa dengan pekerjaannya Novel Baswedan telah mengemban resiko yang sangat besar untuk dirinya dan juga keluarganya. Terhadap kasus ini, ada beberapa poin yang dapat saya berikan sebagai saran terhadap pemerintah untuk penyelesaian kasus ini. Yang pertama, pemerintah harus terjun langsung dan berkontribusi untuk menegakkan keadilan bagi Novel Baswedan sebagai bentuk perlindungan yang seharusnya diberikan negara kepada masyarakatnya dalam ruang lingkup HAM. Yang kedua, majelis hakim memiliki kewenangan yang mutlak untuk menjatuhkan putusan terhadap kasus penganiayaan Novel Baswedan yang dilandaskan asas-asas hukum positif dan menjunjung tinggi keadilan. Seorang hakim harus memiliki analisa yang kuat dan keyakinan yang tinggi. Yang ketiga, setiap masyarakat memiliki peran dan suara yang kuat dalam memberi kritik dan saran terhadap pemerintah apabila terjadi ketidakadilan di negaranya. Sebagai seorang mahasiswa, saya memahami betapa berpengaruhnya suara dan pendapat yang bisa saya berikan terhadap peristiwa ini untuk memberikan perubahan positif dalam ruang lingkup hak asasi manusia. Begitupun dengan lapisan masyarakat lainnya. Demikian pendapat yang dapat saya sampaikan mengenai kasus Novel Baswedan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam pendapat yang saya berikan. Sebagai generasi muda, sepatutnya kita menggunakan suara dan platform yang kita miliki untuk menciptakan perubahan yang positif. Karena ketika seluruh dunia tidak bersuara, bahkan satu suara pun dapat menciptakan kekuatan yang besar. Sekian dan terima kasih.